Halo, kembali bersama Om Puji Channel. Kali ini kita akan mengupas tentang pengertian Mosehewonua. Mosehewonua atau pensucian diri adalah suatu tradisi suku Mekongga yang dilaksanakan secara besar-besaran, ramai dan penuh hikmat dan sakral, sehingga diharapkan seluruh masyarakat ikut terlibat di dalamnya, termasuk seluruh utusan yang mewakili negerinya, masing-masing daerah seluruh kerajaan Mekongga. Bahkan tokoh adat masyarakat, agamawan, pemerintah, sipil maupun militer akan larut bersama dalam pesta prosesi upacara ritual Mosehewonua. Mosehe berasal dari bahasa Mekongga yang terdiri dari dua suku kata, yaitu mo. Mo berarti melakukan sesuatu dan sehe berarti suci. Jadi Mosehe adalah pensucian negeri. Mosehewonua merupakan adat tradisi suku Mekongga, suatu upacara ritual yang telah berlangsung sejak abad ke-13 pada zaman pemerintahan Raja Larung Balangi, yang kemudian diikuti oleh raja-raja Mekongga berikutnya seperti Raja Rumbalasa. Setelah usai perang melawan kerajaan Konawe, setelah berdamai, dua kerajaan tersebut melakukan upacara ritual Mosehe bersama-sama, sehingga kedua kerajaan tersebut sepakat untuk menikahkan putra-putri mereka, yaitu Sangnya Lombo-Lombo adalah putra dari Raja Larung Balasa, mempersunting Wunggabe, putri dari Bumburada Saiwawolatoma. Sangnya Lombo-Lombo juga pernah melaksanakan Mosehewonua, yaitu pada saat terjadinya peristiwa Kolumba. Pada awal abad ke-17, Sangyani Lulo Teporambe juga mengadakan upacara ritual Mosehewonua setelah beliau sembuh dari sakit yang berkepanjangan, dan disinilah awalnya Mosehewonua dipadukan dengan acara Lulo Sangya. Seperti diketahui bersama sebelumnya, masuknya agama Islam di kerajaan Mekongga pada abad ke-17 yang dibawa oleh Opu Daeng Masaru. Maka masyarakat suku Mekongga pada masa itu masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yang artinya percaya terhadap benda-benda yang mengandung roh serta memuja terhadap barang-barang kuno, sehingga manifestasi dari kepercayaan tersebut membuat masyarakat suku Mekongga pada masa lampau mengenal adanya tiga dewa. Sangya yang mempunyai etivitas tersendiri, antara lain Sangyambo yang dikenal sebagai pencipta bumi dan isinya, Sangyandu sebagai pemelihara bumi dan isinya, Sangya Molowo sebagai pemusnah dan penghancur. Konon, ketiga dewa Sangya tersebut sangat dihormati dan ditakuti, sehingga kalau Sangya murka, maka akan terjadi sesuatu, karena mereka mempunyai kekuatan supranatural yang menurut S.C. Krupp 1869-1949 Silslostom. Tetapi sejak abad ke-17 setelah Raja Laduma Sangya di Bandera memeluk Islam, maka Mosehewonua dimodifikasi menjadi bernuansa Islami. Molulo Sangya juga merupakan bagian dari upacara ritual Mosehewonua. Pelaksanaan upacara ini jika ada seorang raja atau keturunan raja yang mengalami jatuh sakit, kemudian telah mendapat kesembuhan pengobatan sang dukun atau osando, orang pintar, mengobati, karena pada hakikatnya
Lulo Sangia ini juga merupakan perwujudan sekaligus permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar raja atau keluarga yang sakit dapat disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Sedangkan Mose Wonua dilaksanakan bila sesuatu peristiwa yang menimpa negeri Wonua, misalnya fenomena alam, kehidupan manusia, misalnya terjadi bencana alam, gagal panen pada tanaman, timbulnya wabah penyakit, tidak adanya keserasian dan keselarasan dalam kehidupan manusia di muka bumi, dan akibat sering timbulnya permusuhan dan kekacauan. Sehingga dengan melakukan upacara adat Mosehe Wonua sebagai kepercayaan tradisi leluhur masyarakat suku Mekongga, maka diharapkan bahwa Ombu atau Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan menerima upacara ritual Mosehe Wonua ini bagi kepentingan, keselamatan, dan kemaslahatan orang banyak. Semoga Tuhan mengampuni, mensucikan manusia dari perbuatan yang jahat, salah satu sehingga mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kebiasaan suatu upacara adat pada umumnya, perangkat perlengkapan upacara adat merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan upacara yang menempatkan simbol, lambang-lambang, makna esensial medium komunikasi suku Mekongga akan memberikan arti. Kelengkapan upacara adat Mosehe. Kerbau putih atau biasa juga disebut dengan karambau putih. Kerbau yang akan dikorbankan hendaklah berwarna putih, bersih, tidak ternoda, tidak cacat, dan tidak sedang sakit. Hal ini melambangkan ketulusan hati manusia dalam melaksanakan kurban yang mengandung nilai filsafat hidup, kesungguhan manusia untuk bertaubat dan menyadari dirinya apa yang telah diperbuatnya di masa yang lampau dan melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Olehnya itu, maka sebelum kerbau tersebut ditombak atau disebut niwakati, dilukai dan disembelih oleh imam, maka terlebih dahulu kerbau yang akan dikurbankan dibersihkan. Perangkat lainnya adalah telur ayam. Telur yang digunakan harus memenuhi syarat, antara lain harus telur ayam yang masih utuh, belum dierami. Telur terdiri dari kulit dan isi yang mempunyai makna bahwa telur itu merupakan kesatuan yang bulat yang melambangkan Wonua atau negeri yang di dalamnya haruslah ada lembaga, di mana putih dan kuning telur melambangkan raja dan rakyatnya yang harus kerjasama. Kuning adalah lambang kemuliaan dan putih adalah lambang kesucian, yang tentunya setelah upacara Mosehe Wonua, bumi dan hati kita bersih